Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denopit Panggunadi dari kelas Sains Informasi Geografi 5B Peminatan PJ dan SIG. Video ini berjudul tentang tutorial grades menggunakan Google Apps Script, File.js, visualisasi suhu udara menggunakan data NOAA, NCEP, DOE, Reanalisis 2 untuk wilayah Indonesia metode numerik 2. Sebelum pada tutorialnya, kita akan mengenal beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama terkait tentang satelit NOAA, yang kedua tentang perkembangan data reanalisis, tentang data reanalisis 2, dan juga terkait file.js sendiri. Nah, satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration merupakan satelit meteorologi seri ketiga milik Amerika. Nah, sebelumnya ada satelit seri 1 yaitu TIROS atau Triangulation and Infrared Observation Satellite dan satelit seri 2 yaitu IOS atau Infrared Observation Satellite. Nah, lalu ada data reanalisis 1 dan data reanalisis 2. Nah, jadi Pusat Prediksi Lingkungan atau NCEP itu berkontribusi pada dua proyek ulang global bekerja sama dengan Pusat Penelitian Atmosfer Nasional atau NCAR dan Departemen Energi atau DOE. Kedua analisis ulang itu bersifat global, grid, dan diinisialisasi dengan data sumber dari instrumen permukaan, balon udara atas, pesawat terbang, dan satelit. Nah, jadi untuk reanalisis 1 dan reanalisis 2 ini perbedaannya hanya di parameter yang digunakan. Reanalisis 2 itu lebih banyak seperti itu. Nah, berfokus pada data reanalisis 2. Jadi data reanalisis 2 itu merupakan versi perbaikan dari model NCEP reanalisis 1 yang memperbaiki kesalahan dan memperbaiki parameter proses fisik. Nah, jadi NCEP ini menyediakan akses ke data grid dari reanalisis 2 baik segi analisis ulang 6 jam maupun bulanan. Sebagaimana ada pengertiannya, jadi tujuan dari reanalisis 2 ini itu adalah untuk memperbaiki analisis ulang NCEP dan NCRR dengan memperbaiki kesalahan dan memperbaharui parameterisasi proses fisik. Nah, masuk yang terakhir yaitu tentang file.js. Nah, file.js ini termasuk kategori developer files yang digunakan dalam sistem operasi seperti Windows dan lain sebagainya. Nah, file.js ini berhubungan dengan Google Apps Script yang dikembangkan oleh Google, memiliki teks format dan termasuk developer files kategori. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mengambil data atau mengakuisisi data dari NCEP DOE Reanalisis 2 untuk analisis suhu udara. Nah, kita langsung saja yang pertama buka Google, lalu kita ketikkan Reanalisis 2, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan berikut. Kita pilih yang paling atas atau NCEP DOE Reanalisis 2 Physical Science Laboratory. Nah, kita klik saja. Nah, maka akan muncul tampilan berikut. Nah, untuk informasi juga, jadi untuk pengambilan data NCEP DOE Reanalisis 2 dari Physical Science Laboratory ini itu tidak diperlukan akunnya, jadi kita bisa langsung saja mengambil data tanpa harus registrasi terlebih dahulu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada download and plot data. Di sini banyak ya variabel atau data-data yang bisa dipilih mulai dari suhu udara, terus juga presipitasi dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang telah di awal dijelaskan, kita akan mengambil kajian suhu udara. Nah, di sini saya akan memilih yang paling atas. Nah, lalu kita pilih plot atau subset all files. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul tampilan berikut. Nah, terlihat ya ini gambaran data yang kita pilih gitu seperti itu. Nah, di sini juga di sebelah kirinya ada data option mulai dari variabel, variabel unit, statistik, level dan sebagainya. Nah, di sini untuk levelnya sendiri kita akan memilih semuanya ya dari 1000 milibar sampai ke 10 milibar. Untuk datanya sendiri untuk tanggalnya kita akan sama, itu 30 November 2022. Nah, kita di sini yang membedakan adalah Z value-nya. Yang pertama kita akan memilih 0 dan yang kedua kita akan memilih 18 seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada plot output option, ada contour interval, contour color map dan lain sebagainya. Mungkin di sini kita akan membiarkan default ya. Nah, sekadar informasi juga. Jadi untuk region sendiri kan terlihat gitu ya ini dunia. Namun kita bisa mengaturnya di sini di region gitu seperti itu. Nah, caranya itu all terus kita pilih kostum. Misalkan kita menginginkan wilayah Indonesia gitu ya. Nah, kita masukkan koordinat Indonesia. Misalnya kita 5 min 11 ininya 95
lalu ininya misalnya 141. Kita lihat, maaf. Nah, ini bisa terlihat gitu ya, wilayah Indonesia seperti itu. Nah, namun kita akan melakukan pemotongan atau kajian wilayah Indonesia itu nanti di script dari aplikasi Grade sendiri. Nah, jadi untuk di sini kita pilih terlebih dahulu dunia dulu ya, atau regionnya kita pilih all. Nah, setelah setting selesai, lalu kita download data dengan di sini di download subset of data definite by option. Kita klik saja. Kita tunggu. Nah, dan terlihat gitu ya di sini sudah terdownload dengan nama data subset.nc. Jadi datanya itu berbentuk NC gitu ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan data dan juga penyetingan data. Nah, kita buka terlebih dahulu subset.nc ini di file download. Nah, ini. Lalu kita pindahkan ke local disk gitu ya, untuk dimasukkan ke konten dari grade sendiri. Nah, kita pindahkan. Yang pertama kita pilih local disk, lalu kita pilih open grades 2.2, lalu di sini kita pilih konten, lalu kita pilih resource, lalu kita pilih sampel dataset. Nah, lalu kita pastikan di sini. Nah, untuk memudahkan kita akan mengganti namanya menjadi suhu permukaan Indonesia. Nah, setelah ini masuk ke dalam file sampel dataset, lalu kita akan membuat file.js. Itu file.js sendiri untuk bantuan kita menggunakan Google Script gitu ya, seperti itu. Nah, kita pertama-tama kita buka Notepad terlebih dahulu. Kita open. Nah, di sini kita save Notepad ini dengan file.js itu ya, dengan cara klik file, lalu kita save. Nah, sama untuk file yang akan dibuat ini, kita akan simpan di sampel dataset juga bersama dengan data dari NC filenya sendiri gitu ya, atau yang telah diubah namanya menjadi suhu permukaan Indonesia gitu. Nah, di sini untuk save as tipenya kita pilih all files. Terus mungkin di sini kita akan memberi namanya menjadi suhu Indo. Dan yang paling penting di sini pemberian .js di nama filenya. Nah, jadi suhu indo.js gitu, seperti itu. Lalu kita save. Nah, untuk data-datanya sendiri ini telah siap. Selanjutnya kita akan langsung memvisualisasikan suhu permukaan Indonesia dengan menggunakan aplikasi Grade. Nah, selanjutnya kita akan langsung membuka aplikasi dari OpenGrade. Nah, untuk link download dari aplikasi OpenGrade sendiri itu telah ada di link deskripsi. Nah, kita double klik dari OpenGrade. Nah, telah muncul ya. Nah, seperti itu. Nah, kita atur terlebih dahulu tampilannya antara Notepad-nya sama OpenGrade-nya. Nah, yang pertama kita akan memunculkan jendela dari visualisasi data kita sendiri. Kita klik enter saja, tapi kita bisa menuliskan Y atau X di sini. Cuma di sini kita bebas ya, jadi kita langsung enter saja. Kita tunggu. Nah, maka muncul di sini. Jadi jendela ini itu akan menampilkan visualisasi dari skrip-skrip yang akan kita tulis itu ya di sini. Nah, yang pertama kita akan memulai program gitu ya terlebih dahulu. Nah, di sini di jendela dari OpenGrade sendiri kita tulis tanda seru PWD. Nah, ini telah memanggil data dari yang penyimpanan tadi, yaitu di contents resource sample dataset. Nah, setelah itu kita tulis kembali tanda seru.ls untuk melihat data apa aja yang ada di sampel dataset. Nah, terlihat itu ya, dari data di sampel dataset sendiri itu ada suhu permukaan Indonesia.nc yang telah kita download, model, dan suhu indo.js, yaitu yang ini ya, yang telah kita buat di Notepad tadi.
Memulai programnya, kita tandai terlebih dahulu di sini untuk memisahkan. Nah, yang pertama kita akan fokus ke dalam data yang tadi, yaitu suhu permukaan Indonesia. Nah, kita klik di sini Reinit, lalu SDF open, kita tulis file.nc-nya, yaitu suhu permukaan Indonesia.nc. Nah, hal yang paling penting juga dalam penggunaan ini gitu ya, di dalam script, di dalam metode ini, yaitu harus ada spasi satu di bawah scriptnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi tidak boleh dua seperti ini, ataupun kosong gitu ya seperti ini, tidak ada. Nah, kita harus ada space satu gitu seperti itu. Nah, setelah itu kita klik file dan kita save. Nah, lalu di sini kita tulis suhu Indo. Kita enter. Nah, setelah itu kita coba akan memunculkan data dari suhu permukaan Indonesia.nc ini. Itu datanya ada apa aja gitu ya. Nah, dengan cara kita klik Q file 1. Nah, jadi file yang telah kita download tadi itu memiliki informasi sebagai berikut gitu ya, yaitu ada namanya. File 1 ada deskripsi, ada binary, tipe, X-size, Y-size, Z-size, T-size, dan X-size, number of variables, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan berfokus pada data ini, itu data dari size-nya, lebih tepatnya adalah Z size-nya ini gitu ya. Nah, lalu setelah itu akan memunculkan data lebih lanjut dari yang ini, dari yang X size sampai X size ini, itu dengan cara klik query tim 1. Nah, terlihat gitu ya, di sini ada X, Y, Z, T, dan E tadi gitu ya, atau dimensi dari data tadi. Nah, kita akan berfokus di Z-nya. Z is pixel level 100, Z sama dengan 1 gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat gitu ya, data itu seperti apa. Nah, kita kembali ke notepad tadi. Nah, kita lihat gitu ya, kita tulis di sini display. Ayo. Nah, kita save. Terus kita kembali lagi, kita tulis suhu Indo. Nah, terlihat gitu ya tampilan dari data yang telah kita download tadi itu seperti ini. Nah, namun kita akan mengedit gitu tampilannya agar lebih terlihat menarik, terlihat juga bisa dibaca dan sebagainya. Nah, kita hapus aja. Nah, kita akan mengedit tampilannya. Kita tulis di sini yaitu set mpd set iOS titik koma set gx out set titik koma lalu set cs mode on titik koma set display color. Nah, di sini mungkin tampilannya kita akan lebih ke putih ya, jadi kita tulis white titik koma baru clear. Nah, seperti ini ya untuk scriptnya. Kita save. Nah, oke, kita akan menampilkan data yang telah diedit tadi. Kita klik display air. Jangan lupa satu spasi setelahnya. Kita save. Kita tulis di sini suhu Indo. Nah, maka akan muncul gitu ya tampilan seperti berikut. Nah, karena data yang kita download itu memiliki nilai Z value 2, yaitu ada yang 0 dan 18 atau biasanya 1 dan 17, kita akan menampilkan data keduanya gitu ya. Nah, dengan cara yang pertama kita tulis di sini menampilkan data. Nah, kita akan menampilkan data dengan Z value-nya yang 1 terlebih dahulu ya. Nah, kita pertama-tama kita ketikkan subplot
211 untuk menjadikan data yang dua itu tuh dalam satu frame seperti itu. Kita lihat gitu ya. Kita save. Jangan lupa satu spasi. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini kenapa tidak muncul karena kita belum memunculkan data gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke script selanjutnya. Kita akan menampilkan wilayah Indonesia. Nah, karena dari awal gitu tadi kita mendownloadnya seluruh dunia gitu ya. Nah, maka penyetingan untuk wilayah Indonesia itu bisa di grade meskipun memang bisa di NO, meskipun bisa juga di tadi gitu ya dalam pengambilan data NCEP DOE reanalisis 2 seperti itu. Nah, kita lanjutkan scriptnya, yaitu kita tulis set lat dari min 15 sampai 12 titik koma untuk longitudenya setlon 90 145 seperti ini. Lalu kita display R1. Kita set terlebih dahulu ya sebelum lanjut ke script berikutnya. Kita lihat. Nah, terlihat gitu ya data dari untuk yang dengan nilai Z1 gitu ya. Nah, di sini seperti itu. Kita lanjut. Untuk pembacaan yang lebih enak, kita akan memunculkan bar dari arti-arti dari warna tersebut dengan cara kita klik si bar, si kita 0,5, 1, 10,5, dan 6,1. Nah, kita save terlebih dahulu ya, kita akan melihatnya. Klik di sini suhu Indo. Maaf, jangan lupa satu baris setelahnya suhu Indo. Nah, maka terlihat gitu ya barnya di sini. Mungkin kita akan lebih panjang. Nah, ini terlalu jauh ya, kita sebenarnya bisa mengeditnya. Bentar, lebih enak. Nah, ini kita biar lebih dekat bersama ini. Jadi di pengaturannya ada di sini nih, di yang 10.5. Jadi untuk yang nomor ketiga ini tuh jarak antara tampilan visualisasi dengan barnya gitu seperti itu. Mungkin kita 9, kita coba dulu ya 9. Kita save. Kita klik lagi di sini suhu Indo. Nah, mungkin 9 ya biar terlihat lebih enak. Nah, lalu di sini mungkin kita lihat gitu ya derajatnya itu dalam satuan Kelvin. Nah, karena di Indonesia itu suhu yang dipakai gitu ya, suhu yang dipakai untuk sehari-hari itu Celsius, maka kita bisa edit di display air. Jadi display rumus dari jadi untuk konversi suhu dari Kelvin ke Celsius itu adalah Kelvin dikurangi 273. Nah, di sini scriptnya ada di display air. Jadi display air dikurangi 273 seperti itu. Kita lihat ya. Ini kita save. Nah, kita lihat ya. Tuh, terlihat gitu ya yang tadinya ratusan sekarang jadi 23,5, 24, 24,5 dan sebagainya. Nah, lalu kita akan memberi judul untuk yang pertama ini. Kita tulis di sini draw title suhu udara Indonesia dalam Celsius dengan jet value sama dengan 1 dalam kurung lagi 30 November 2022. Kita save. Kita klik lagi di sini suhu Indo.
Nah, maka terlihat seperti ini ya untuk datanya. Lalu kita akan memunculkan dengan jet value yang 17 gitu ya, karena kita menaruh data tadi 2. Kita kopikan saja dari script yang pertama ini. Kita copy, pastekan di sini. Nah, di sini kita edit lagi karena untuk data yang kedua ini kita akan memunculkan di bawah, maka untuk subplotnya kita ubah menjadi subplot 212 seperti itu. Nah, untuk set longitude latitude-nya sama karena kita akan memunculkan wilayah Indonesia. Display area-nya juga sama, yaitu min 273 karena akan menampilkan derajat Celcius. Untuk si bar-nya kita biarkan terlebih dahulu, kita lihat bagaimana tampilan jika si bar-nya dibiarkan gitu ya. Nah, untuk drop title-nya kita akan merubahnya hanya di Z-nya. Jadi suhu udara dalam derajat Celcius dengan Z 17 seperti itu. Nah, karena memang di sini kita akan menampilkan set 17, maka ada tambahan script di bawah subplotnya, yaitu kita tulis di sini set Z17. Nah, seperti itu. Kita coba terlebih dahulu save ya sebelum si barnya kita edit. Kita tulis di sini suhu Indo. Tuh, si barnya tidak muncul ya karena si barnya bakal ada di sini. Nah, untuk ininya kita samakan 0,5, 1, dan 9. Nah, mungkin di sini yang akan dibedakan. Jadi, semakin tinggi nilainya, maka si barnya semakin ke atas. Sedangkan semakin rendah, itu maka ke bawah gitu ya. Karena 6 di atas, maka mungkin kita coba dengan angka 2 terlebih dahulu. Kita save. Kita tulis lagi di sini suhu Indo. Nah, terlihat gitu ya di sini. Nah, ini dengan nilai Z1 dan value Z1 dan Z17 seperti itu. Nah, lalu sebelum kita ke penyimpanan gitu ya, disimpan dari pekerjaan ini, kita akan membandingkan hasil reanalisis 2 ini dengan kenyataannya gitu ya. Nah, kita lihat gitu ya. Kita buka Google, kita tampilkan terlebih dahulu datanya. Nah, di sini kita akan coba searching suhu udara Indonesia 30 November. Kita klik. Dan mungkin kita lihat dari perakiraan cuaca BMKG yang ada di Bali. Jadi Bali itu di sebelah sini ya. Bali itu di sebelah sini. Kita baca terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini dinyatakan katanya suhu udara wilayah Bali bersekitar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Nah, kita lihat ya Bali itu ada di sini. Pada tanggal 30 November itu berarti 26,5 gitu ya. Kalau kita disamakan gitu ya dengan berita ini, maka betul gitu ya data ini itu karena si Bali di sini dinyatakan di 26,5 derajat dan di sini dinyatakan 24 sampai 31 gitu ya. Yang mana 26,5 itu tuh termasuk di antara 24 sampai 31. Seperti itu. Kita lanjut saja ya untuk penyimpanannya. Untuk scriptnya sendiri kita langsung saja di sini dengan cara printing, pilih file penyimpanannya, atmosphere, suhu indo.png. Nah, ini sudah tersimpan ya, kita lihat di drive D atmosphere dengan nama suhu Indo. Kita klik drive D atmosphere, lalu namanya adalah suhu Indo. Nah, kita klik. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari analisis data NCF DOE analisis 2 gitu ya. Nah, sekian video kali ini. Jika ada masukan dan pertanyaan silakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.